on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. 1, 2, 3, 4. I don't give a fuck about you anyway. Baik, pada muatan bahasa Indonesia kali ini silahkan Ananda buka halaman 12. Di situ ada bacaan, ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, kalau yang tercantum atau terlihat di halaman 12 itu, rata-rata Ananda pasti sudah tahu ya, apa bahan pembentuknya atau apa bahan dasar dari benda-benda tersebut. Ya, betul. Benda-benda yang terlihat pada gambar adalah benda yang terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan. Misalnya, patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda ya. Seperti yang kalian lihat pada gambar itu, di sana ada nakas atau lemari, ada juga kursi, pensil, meja, dan lain-lain yang terbuat dari kayu. Bahkan di sekitar kita banyak, misalnya di rumah kalian, jendela atau bahkan rumah kalian ya, ada yang rumahnya dari kayu. Kemudian apa lagi? Banyak benda yang terbuat dari kayu. Kalian bisa mengamatinya dimulai dari sekitar saja, tidak perlu cari jauh-jauh. Misalnya di sekitar kalian berada saja, lihat benda yang terbuat dari kayu. Sebenarnya selain terbuat dari kayu, benda-benda yang ada di sekitar kita juga ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kaca, besi, dan sebagainya. Tapi untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah benda yang terbuat dari kayu ya. Sekarang boleh dilanjut, buka di halaman 13. Baik, kita lanjutkan bacaan yang tadi ya di halaman 13. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Nah, jadi untuk apa? Untuk membuat apa? Jadi dipotong sesuai kebutuhannya ya. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, biasanya ya, kayu perlu dikeringkan terlebih dahulu. Cara hanya dengan dijemur. Jadi mengeringkannya dengan dijemur saja, mengandalkan panas matahari. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Nah, kira-kira apa saja keunggulannya? Iya, betul. Keunggulan kayu salah satunya adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi kayu ini juga banyak jenisnya, tinggal dipilih sesuai dengan ketahanannya dan budget atau biaya yang kita punya untuk membeli kayu tersebut ya. Tapi kelemahannya juga ada. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, biasanya benda yang terbuat dari kayu ini tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Tapi ada beberapa jenis kayu yang mudah juga terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kita tinggal memilih dari berbagai jenis pilihan macam-macam kayu tersebut ya.
Biasanya makin bagus kualitas kayu tersebut, maka makin mahal pula harganya. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk menguji kepahaman Ananda terhadap teks tadi yang sudah sama-sama Ananda dengarkan ya, maka silahkan dibuka halaman 13 bagian bawah dan halaman 14. Di sana ada 4 pertanyaan yang berhubungan dengan cerita atau bacaan di atas. Jadi, seperti nomor 1. Kita baca dulu dari perintahnya ya. Biasakan jika mengerjakan soal maka baca dulu perintahnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, tadi sudah ada Ibu jelaskan juga dan sudah ada juga di bacaan ya. Jika ditanyakan berapa lama, berarti jawabannya itu tentang waktu. Nah, cari di bacaan yang menjelaskan tentang waktu. Begitu cara mengerjakan dengan cepat ya. Kemudian yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, kira-kira apa tadi? Ada di bagian bacaan menjelang akhir. Begitu juga kelemahannya. Dan yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Insya Allah Ananda semua pasti bisa menjawabnya dengan menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Mudah-mudahan Ananda semua paham dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar dan sampaikan salam ibu buat orang tua di rumah yang senantiasa selalu mendampingi belajar di rumah. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This last few weeks have been exhausting.